Saya mulai dulu dari yang paling baru, Pak, soal Bupati Langkat, dia terkena kasus korupsi dan kemudian kasus TPPO, perdagangan orang karena ditemukan kerangkeng berisi manusia yang sudah beroperasi sejak 2010. Hari ini pada saat saya berbicara dengan Pak Mahfud, vonis membebaskan mantan Bupati Langkat itu dan menyatakan bahwa ia tidak terbukti dalam praktek perdagangan orang. Padahal semua melihat bagaimana bupati itu terlibat dalam perdagangan orang. Di situ ditemukan kerangka manusia, ditemukan manusia-manusia orang-orang yang disiksa. Dan itu ada di zaman Pak Mahfud. Saya mau dengar dulu komentar Pak Mahfud. Iya, saya merasa sangat kaget karena tidak menyangka bahwa itu bisa bebas. Dan kecewa sekali karena itu memang kemudian menjadi bebas, menjadi bukti dari spekulasi beberapa orang waktu itu. Pak, ini sulit. Ini orang jaringannya ke atas sana. Ini dengan Pak ini, dengan Pak itu. Dan macam-macam. Enggak, saya bilang. Ini sudah jelas kok salahnya, saya bilang. Dari mana Pak Mahfud tahu saya? Komnas HAM datang ke saya. Komnas HAM datang ke saya. Ada LPSK juga. Memberi ini Pak buktinya, ini fotonya, ini yang memberi kesaksian. Nggak bisa ngelak Pak, ini perdagangan orang. Terus yang ini LPSK, ini Pak sudah kami temukan. Oh saya yakin ini udah bawa aja. Nah tapi memang kemudian agak lambat kan, karena ini katanya memang orang kuat sih. Ya. Jadi dihambat-hambat, banyak yang hambat dari institusi, diduga institusi ini, institusi itu. Uangnya ke sana kemari dan sebagainya. Oke lah itu isu-isu, tapi bawa aja ke pengadilan. Ternyata hari ini betul-betul bebas. Dan saya sudah tidak di Polhukam. Kalau saya di Polhukam, Anda tahu dulu ada kasus Indosuria. Henry Surya itu didakwa korupsi dan dengan sangat meyakinkan tuh. Saya yakin ini benar nih. Gitu. Mengatukan pencurian uang korupsi itu triliunan kan waktu itu. Saya yakin betul bukti-buktinya yang dikemukakan oleh kejaksaan ketika presentasi, wah itu yakin bebas, ya bebas. Begitu bebas sorenya saya panggil Kejaksaan Agung, polisi, kita jangan diam. Ini pasti tidak beres. Oleh sebab itu lalu apa? Kejaksaan Agung langsung kasasi, saya bilang, karena bebas langsung kasasi. Kemudian polisi sidik lagi semua yang di daerah-daerah. Ini kan baru sebagian dari kasus Indosuria. Di berbagai daerah kan banyak kasus ya, belum bisa dijadikan kasus baru. Nah, bebas tapi kemudian kan dihukum 17 tahun. Sekarang masih mendekam di penjara kan, ya. Orangnya itu. Nah kalau saya Menko Polhukam saya panggil. Ya, itu kenapa? Naik sekarang. Itu kenapa? Apakah Bapak nggak merasa bahwa kemudian pilihan Bapak untuk keluar itu yang rugi adalah kepentingan publik untuk melihat proses penegakan hukum yang berkeadilan? Oh enggak, karena ini jabatan publik itu berarti yang bertanggung jawab itu ya yang menggantikan dan terutama bagi saya presiden kan. Kan presiden bisa kan kalau melihat keanehan kayak gini dipanggil saja. Kenapa sih kok bisa terjadi begitu? Bertentangan dengan public common sense dan rasa keadilan sudah jelaskan. Karena kasus pengkerangkangan manusia oleh mantan Bupati Langkat ini memang sebelumnya sudah menimbulkan kecurigaan Pak. Iya. Karena penanganannya lambat, bahkan pegiat kontras waktu itu, Bapak tadi menyebut Komnas HAM, LPSK sudah mengatakan lambatnya penanganan kasus ini karena adanya dugaan keterlibatan anggota TNI Polri dalam kekerasan di kerangkeng itu. Tapi mantan bupati itu kan mengatakan, oh mereka sedang dibina, direhabilitasi karena narkoba. Padahal itu bukan tempat untuk rehabilitasi mereka yang narkoba. Jelas-jelas itu perdagangan orang dan penyiksaan. Saya mau dengar sekali lagi, andaikan Pak Mahfud masih sebagai Menko Polhukam, keadilan seperti apa yang bisa kita lihat? Enggak, kalau sudah terjadi seperti ini, ya. Kalau melihat kalian itu pasti tidak adil kalau sana. Tidak adil. Karena saya mungkin saya masih nyimpen itu datanya. Meskipun saya sudah berhenti kan berkas-berkas saya yang bisa saya bawa pulang, Itu jelas itu bahwa itu TPPO. Gitu. Tidak bisa ngelak kalau kayak gini gitu. Tapi kok tiba-tiba bebas. Maka seandainya saya masih Menko Polhukam sama. Saya panggil Jaksa Agung, saya panggil Kapolri. Sidik lagi. Anda, Jaksa Agung, langsung kasasi. Gitu aja. Bisa kok. Bisa saya 2 kali melakukan hal besar kayak gitu bisa terjadi.
saya membaca bahwa Komnas HAM dan Bapak juga mengatakan LPSK menyerahkan dokumen-dokumen yang berisi kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh mantan Bupati Langkat ini dan meminta secara khusus Pak Mahfud sebagai Menko Polhukam waktu itu 2022 supaya memberikan atensi pada proses hukum ini. Tapi toh hari ini itu tidak berhasil. Sebagai seorang mantan Menko Polhukam, apakah Bapak merasa ada yang belum maksimal yang Pak Mahfud lakukan? Kalau sejauh saya masih di Polhukam, rasanya sih sudah terukur semua yang saya lakukan. Ini kan terjadi 8 bulan sesudah saya pergi nih, 6 bulan ya. 6 bulan sesudah saya tidak di sana baru vonis hari ini. Kalau divonis pada saat saya sebelum mundur dari situ atau vonis yang di sekitar kita itu mungkin tidak akan setragis ini ya vonisnya yang begitu. Pak Mahfud menggunakan terminologi tragis ya? Iya tragis lah, tragis. Sangat tragis menurut saya. Pengadilan kayak gini nih. Gitu. Kita tidak boleh ya ikut campur pengadilan, hakim itu bebas, merdeka, independen, oke gitu. Tapi public common sense dan rasa keadilan, apalagi saya yang sudah membaca kasus itu detail sejak awal dari berbagai sumber, dari LSM, dari media, kemudian dari Komnas HAM, 2 lembaga negara, udah Pak, meyakinkan, udah jalan saya bilang, saya kawal. Nah ternyata lambat sekali. Tapi kasus korupsinya kan belum. Ya betul. Ini tapi meskipun ketika banding dan kasasi hukumannya dikurangin terus Pak Mahfud. Hanya memang kata tragis itu sangat penting untuk kita highlight. Karena kami punya liputan investigasi di tempat kerangkeng itu. Dan kita temukan situasi yang sangat menyedihkan bagaimana manusia diperlakukan secara tidak manusiawi. Dan itu kasat mata tidak mungkin kalau mereka tidak diperlakukan secara brutal. Dan pelakunya bebas merdeka sekarang. Sekali lagi, Anda tidak menyesal bahwa Anda telah meninggalkan satu tempat di mana orang berharap. Menyesal dan sedih itu beda. Banyak pada Anda. Menyesal dan sedih itu beda. Saya tidak menyesal karena itu pilihan politik saya pada waktu itu. Tapi sedih sekali sekarang bisa terjadi seperti itu. Gitu. Dan itu di luar jangkauan saya lagi, di luar kewenangan saya lagi. Saya kalau menyesal enggak, tapi sedih masa bisa terjadi begitu. Fungsi-fungsi pemerintahan ini di mana yang bisa mengkoordinasikan ini, kemudian fungsi penegakan hukumnya di mana, polisinya gimana, dan jaksanya bagaimana. Kalau hakim urusan yudikatif yang independen, tapi paling tidak dari sisi eksekutif bisa melakukan semaksimal mungkin. Iya, dan ya kalau eksekutifnya maksimal, saya kira hakim tidak akan membuat tragedi seperti ini. Gitu ya, pastilah pendekatan oleh siapapun pasti bisa saja dilakukan, bisa saja tanpa kita harus menuduh. Tapi kalau eksekutifnya kuat gitu untuk mengawal ini, saya kira tidak akan sejelek inilah. Ini sangat menyedihkan.